Ya, hari ini tanggal 21 ya. Eh, jam berapa ini? Jam 10-an ya, jam 10 malam ya. Kalau tadi saya bahas di pagi hari ya. Waktu saya bahas di sini nih tanggal 21 juga, cuman di pagi harinya. Waktu candle yang ini ya. Nah, sekarang candle yang ini. Dengan judul itu bagaimana aksi broker AG setelah ada AG masuk ya. Nah, ini bagus juga nih. Kita belum ke brokernya ya. Bid dan offer emang di ARB kan ya, 34%. Yang kemarin juga sama ya, ARB juga, sekarang ARB juga. Jadi udah 2 kali ARB, ada kesempatan sebenarnya 1 kali lagi untuk ARB ya, kan 3 papan ya, 3 papan. Ini kenapa jadi 3 papan, karena di papan yang ini nih, papan yang ini dia ada kenaikan sama penurunan tapi diangkat, makanya dia keempatnya baru buang lagi, baru diangkat lagi. Nah, sekarang ini sebenarnya nih masih ada punya satu kesempatan lagi nih, satu kesempatan untuk di kebawahin lagi. Cuma lihat besok aja apakah dia nggak diambil kesempatan itu. Karena apa? Karena kalau tidak kalau dia satu lagi ARB lagi atau turun lagi, maka akan terjadi UMA ya, peringatan dari bursa. Kalau market makernya pandai, model apa, saham apa kemarin tuh ya, ini saham yang baru IPO juga tuh, sama apa ya, saya lupa lagi tuh, Sola. Nah, Sola itu diumakan, dikasih peringatan, cuman hari itu juga dia kebawahin. Coba nih Sola, kita lihat Sola ya, soalnya hampir satu. Sola Sola tuh kan, Sola itu tiga papan ya, 3 papan. Tadi ada peringatan dari bursa, ada tato UMA, cuman sekarang udah ada tarikan dari bawah ya. Nah, kalau Atla sebenarnya udah ada tarikan dari bawah juga, sebenarnya udah ada udah ada shadownya ya. Nah, mungkin ini satu kesempatan dia ARB lagi, misalkan ya ARB lagi, mungkin yang pas ketiga papan di ARB akan dikasih tanda UMA, nah diperingatin sama bursa. Cuman kalau menurut saya sih ini yang yang punya emiten, yang pengendalinya cerdas ini. Dia emang gap bawah langsung ditarik ke atas, diturunin lagi ke bawah, sempat dinaikin, kalau nggak salah sempat dinaikin dikit nih. Coba lihat. Oh ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya. Kita jadi tahu dong sekarang bahwa saham Atla ini penggeraknya adalah AG itu belum melakukan apa-apa, belum melakukan aksi apa-apa ya. Dia masuk sedikit, kalau nggak salah tadi saya lihat sih masuk sedikit ya. Nah, jadi dia dibuat turun, sempat naik, langsung dibawa ke bawahnya. Nah, sempat naik di sini nih ya, ke 70-an. Cuman habis itu langsung kebawahin lagi. Bagi teman-teman yang belum dibahas, mungkin sebentar lagi saya bahas ya, karena saya lihat perkembangan juga banyak, ada saham yang dari 50 udah mulai bangkit ya. Makasih teman-teman tuh, kalau diingetin ya saya pasti bahas kalau diingetin itu ya. Cuman saya lihat dulu gitu ya, pasti lihat dulu. Nah, jadi teman-teman kita lihat broker summary ya. Nah, ini HD jualan lagi ya. Si HD sama kayak saham di BP ya. Benar, berarti si HD lagi butuh duit ini. Nah, yang nerima XL sama AZ ya, teman kita yang nerima. Tapi jangan lupa XL sama AZ juga berperan penting ya. Kalau nggak ada mereka ya siapa yang mau nampung ya. Kita groskan HD, simpulkan HD sempat ngangkat juga. Jadi HD itu selain ngejual ya dia ngebeli juga ya. Tapi pada endingnya si HD jualan. Dan jualannya lumayan ya, 1,4 juta. Kan ini masih banyak nih,
lotnya masih banyak. Kita lihat deh dari tanggal 16 April yang keluar berapa, yang keluar udah berapa, udah 7 juta ya. Kemarin kan waktu kemarin saya bahas itu baru berapa juta ya, 4 juta ya, 4 juta. Sekarang udah keluar 7 juta ya. 7 juta udah keluar, masih ada sisa 13 juta lagi ya. Anggap aja kalau yang 13 juta itu oke lah, 80% atau enggak 70% nya yang harus keluar, berarti sekitar 17 jutaan ya. Berarti kalau 17 juta tinggal 10 juta lagi kan yang belum keluar. Nah itu dia nih, dia mau ngejual di bawah atau ngejual di atas ya. Saya khawatir kayak saham asli gitu kan. Asli kan dari lotnya itu kan 12 juta. Asli nih, saham asli itu 12 juta. Sekarang udah keluar itu sekitar 9 jutaan gitu ya. Jadi dia menyisakan sekitar 4 juta, 3 jutaan ya. Nah, saya pikir kalau dia mau ngikutin jejak seperti itu, waduh, sangat disayangkan ya. Cuman kalau kita lihat dari broker summary yang hari ini ya, ada broker summary tanggal 21 ya. Tanggal 21 ini kita lihat foreign ya. Si AK melakukan aksi ya. Si AK melakukan aksi dan pada akhirnya si AK juga jualan ya. Si AK berarti kurang baik ini ininya nih si AK. Jadi kalau nanti nemu lagi saham yang akumulasi si AK, di sini kan saya lihat nih yang akumulasi kan si AK ya. Tuh yang gede itu kan si AK nih. Ya, akumulasi yang gede itu si AK. Kita lihat kan. Kalau si AG kan cuma sedikit ya. Tapi kalau si AK udah akumulasi terus terjadi seperti ini, dia jualannya nggak asik, dia jualannya di bawah ya. Jadi kita harus benar siap-siap istilahnya nge-appraise gitu. Kalau punya satu broker ya harus nge-appraise gitu kan. Dia udah jual 2,195, tinggal sisa sedikit berarti ya. Tinggal berapa nih? Ya tinggal sisa sedikit lah dia. Jadi 195, oh iya tinggal malahan lah kalau kita hitungkan ya dari tanggal 17 nih, masih ada sebenarnya masih ada ya, sebenarnya masih ada, cuman nggak terlalu banyak nih. Makanya saya pikir lebih baik si AG deh gitu, yang apa namanya, yang nguasain emitennya, mendingan si AG lah. Si AG itu benar kalau main itu kan main gap ya, kayak zaman Akro nih. Kalau si AG main ya, saya masih ingat soalnya yang mainin di Akro itu si AG. Saya pikir seperti Akro ya, wah udah buka gap lagi nih kan. Saya pikir kalau si AG kan buka gap seperti ini nih, wah buka gap lagi nih. Ternyata pas tadi teh, benar si Akro nih mau si AG nih mau main. Ternyata enggak, malahan si AK yang main ya. Ternyata si AG hanya diam diri aja. Jadi si AG di sini tidak melakukan aksi apa-apa tanggal 21 ini. Dan yang paling apa namanya, yang paling khawatir itu si HD. Ini si HD, dia punya banyak barang, dia langsung ngelempar aja ya. Seperti di saham BP, mungkin dia memang butuh duit dia. Mungkin mau ngerjain proyek apalah gitu ya. Akhirnya dia mungkin butuh duit gitu kan. Kan ngebantingnya enak banget kan, 1,4 juta lot. Sangat mudah sekali itu ngelempar 1,4 juta. Kenapa sangat mudah? Karena mereka pada mau nih, teman-teman kita pada mau. Tapi di sini ada si CC, ada si CP. Si CP udah mulai masuk lagi. Si AG juga kalau nggak salah ada, cuma ngambil sedikit. Kita lihat nih ya. Kalau tanggal 20 kan, di tanggal 20 si AG kan 10 ya, 10.000 ya. Kalau ditambah sama tanggal 21, nah, dulu.
20. Belum ada penambahan si AG, berarti diam-diam di tempat aja si AG nih. Tidak melakukan apa-apa. Penambahan nggak si AG? Oh, nggak ada tuh si AG, malah nggak nambah apa-apa ya. Berarti hari ini si AG nggak nambah apa-apa ya. Tidak terdeteksi di sini si AG tuh, tidak ada ya, atau mungkin sedikit pengambilannya ya seperti itu teman-teman. Jadi di saham Atla ini si AG belum melakukan aksi ya, tapi si CC masuk nih. Kita lihat gross ya, si AK keluar, si CC masuk, si AG masih di dalam ya. Ingat kalau AG udah beraksi, yang seperti saya khawatirkan itu ya dia dipakai gap aja ya. Makanya saya bilang tadi di sini ya si AG mainnya begini lagi nih, saya bilang. Biasa kalau si AG main begini nih, maksudnya dia udah ngambil di sini ya. Biasanya kalau si AG itu mainnya nggak kemana-mana, emang dia diangkat nanti turunnya lagi ke sini ke arah dia ngambil. Sangat sopan lah kalau menurut saya si AG itu. Cuman mainnya begini nih, dia suka ngambil dari bawah. Kalau nggak mau naikin di gap, dia itu naikin di gap ya. Naikin gap, tapi jangan khawatir, sebenarnya sih ini ada gap di sini ya. Mudah-mudahan kalau fundamentalnya bagus, biasanya suka nutup gap biasanya. Ini juga kan kosong kan, kalau menurut saya kan ini gap ini kan ini menurunkan gap ya. Kalau menurut saya ini menurunkan gap ya, karena dia open di bawah. Nah ini walaupun shadow, kalau kata orang kan ini wah ini bukan gap gitu, kalau menurut saya ini gap ya. Mudah-mudahan yang punya barang di sini ya masih bisa kejemput lah ya. Mudah-mudahan, kan kita nggak tahu ya. Poren si AK udah keluar, tapi si CC sama si CC udah mulai masuk hari ini itu ya. Dan si AG juga masih di dalam ya. Jadi si AG tidak melakukan aksi apa-apa hari ini, tapi ada amunisi baru nih si CC, walaupun sedikit ada amunisi baru, tapi si AK yang keluar. Dan Bandar menunjukkan penjualan. Hati-hati aja karena lot yang dimiliki masih 20.000, anggap aja untuk 80% nya sekitar 18.000, 18 juta ya. Maaf, lot yang dimiliki itu kan yang 32% itu 20 juta, ini baru keluar sekitar 7 juta, mungkin ya sekitar 9 atau 10 lah, atau enggak 8 sampai 10 juta lagi yang harus dikeluarin ya. Karena kan si SH juga harus balik modal lah ya, tidak mau berupa barang aja, mereka juga kan pengennya dapat duit juga. Dari mana lagi kalau nggak bukan dari jualan saham gitu, jualan barang ya. Hari ini si SH masuk nggak? Si SH enggak ya, nggak masuk ya. Mana si SH, si underwriternya? Berarti ini si HD ini yang dianggap sebagai bandar ya, si HD lah, anggap aja si HD ya, karena emang baru hari ini siapa nih, tanggal 20 tanggal 20, berarti ini barang di si HD juga. Mudah-mudahan si barang di si HD udah habis ya. Ya si HD nih, si HD. Jadi yang beli barang banyak itu si HD, si SH hanya beberapa aja kali ya. Ya si HD, jadi si HD nih yang lagi ngejual itu ya. Ya siap-siap aja teman-teman, kalau punya duit masih bisa nampung ya nampung aja ya. Ya mudah-mudahan si AG sama si CC karena udah masuk ada pertahanan lah ya. Karena kalau istilahnya saham diturunin ya, retail ya udah nggak pada percaya lagi sama saham, akhirnya Bandar lawan siapa gitu. Makanya sebagai retail kita harus benar-benar jeli lah gitu melihat saham itu ya. Nih teman-teman ya, saya perhatikan ya, kita ngobrol biasa dulu ya. Maksud biasa itu ngobrol secara garis besar aja ya. Saya liatin ya, kalau emang sahamnya lebih daripada 10.000, ini contoh 10.000 nih, dia cenderung mainnya seperti ini. Kita lihat asli itu ada sekitar yang saya tadi bilang ya, dia itu 12.000 tuh, lihat diturunin ya, belum naik, cuma naik sekali doang di sini, selebihnya dia di 50 kan. Saham apa lagi coba? Tapi kalau saya kayak saham Akro nih, lihat Akro berapa dia punya barang, ada nggak Akro?
akor 7.000. Lihat kelemahan 7.000, mainnya kan santai gitu. Dia emang bikin apa namanya lembah, ada bukit kan, artinya yang di sini kan bisa kejemput walaupun ke atas nggak terlalu tinggi gitu kan. Dia bikin lagi lembah, ada bukit, sekarang bikin lembah, ada bukit lagi, kan enak mainnya gitu loh, nggak ugal-ugalan. Kalau yang 20.000, di atas 20.000, coba deh saya kan udah ngumpulin saham-saham IPO ya, ini sebagai tambahan aja ya. Coba yang naiknya signifikan deh, yang 600 nih. Saham Nice coba tuh 12.000, cuman ininya banyak ya, cuma 20%, nggak sampai 30%. Cuman karena ini apa namanya sahamnya yang cuma 20%, coba lihat kenaikannya kan enak itu kelihatannya. SMLE berapa SMLE nih? 4.000 tuh kan ya, istilahnya ada lembahnya gitu, enak lah gitu ya. Kalau sekarang di kesiniin ya wajar mereka pengen, karena si EP nih ya. Makanya teman-teman nanti perhatikan aja ketika ada apa namanya saham-saham yang lot yang dijual ke publiknya sedikit, di bawah 12.000 lah, lihat ya nih, di bawah 6.000 lah gitu, di bawah 7.000, 6.000 lah tuh, lihat 20% ya masyarakat, cuma 5 juta lot, kan enak dibanting, cuma dalam 3 hari dinaikin gitu ya. Cuman kalau yang kayak yang terbaru tadi itu apa, Sola ya, coba lihat Sola nih, Sola. Jadi walaupun istilahnya dibanting, cuman tetap dia Sola itu 3 hari naikin dikit ya, karena ini kan cuma 6.000, 20% ya. Ya seperti itu teman-teman. Nanti kalau kalian mau beli saham-saham yang IPO ya, perhatikan aja jumlah lotnya lah ya. Kalau lebih dari 20.000, 12.000 mendingan jangan dulu, nunggu dulu aja gitu, nunggu dulu di lembah, bagaimana dia pergerakannya, siapa underwriternya. Sebenarnya kalau saham-saham yang di underwriterin sama si AI ya, biasanya bagus nih, kayak PC. Kalau PC siapa ya, balik si AI bukan si ya, SF apa ya yang si AI ya, saya lupa lagi. AI bukan. Kadang-kadang dari brokernya juga mempengaruhi ya. Pokoknya nanti teman-teman coba cek aja lah satu-satu ya. Saya suka lupa kadang-kadang saham yang saya lihat banyak ya, cuman saya perhatikan sih ini kok saham yang dikuasain sama underwriter ini nasibnya seperti ini. Ini kalau yang dibenarin sama si EP gitu ya, lihat coba hasilnya seperti apa gitu ya. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini saya pikir si AG belum di saham Atla ya. Di saham Atla itu si AG belum melakukan aksi, cuman udah masuk si CC ya, CC Foreign udah masuk. CC Foreign udah masuk ya. Mudah-mudahan sih ada perkembangan ya di sini ya. Kita lihat dari 16 juga deh, 16 April 16 April ini apa nih, 16 April benar ini. Di all kan, lupa saya di all. Jadi ESA udah ngejual 3,3, si MG, si PG, malahan si DH itu tidak terdeteksi di sini ya. Mana si DH? Berarti si DH udah mudah-mudahan sih udah habis si DH barangnya, si HD itu ya. Oh, si HD udah habis sih barangnya nih ya, si HD udah habis barangnya ya. Mudah-mudahan dengan habisnya barang si HD, emiten ini siap-siap diangkat lah ya, apalagi si AG belum melakukan ya. Saya lihat sih di sini si DH udah habis barangnya ya.
lihat nih ya, dari tanggal 16 sampai 21 ada, dia udah ngejual 20 juta lot. Ini masih ada sisa nih 3 juta lot lagi ya. Iya benar, udah dinaikkan, udah nggak ada ya. Oke, udah nggak ada tuh ya. Coba di teman-teman saya bisa ke bawahin lagi nggak ya? Kalau di saya sini mana sih DH sih? HD apa DH sih? HD apa DH? HD si HD tidak terdeteksi ya di saya. Setelah diakumulatif habis barangnya ya. Beda kan kalau yang masih ada model gini nih. Oh, kalau masih ada itu, nah di sini kan si PS masih ada, gitu kan, udah nggak papok gitu. Ini si PS aja ada, gitu kan, si SH ada. Kalau di apa namanya, kalau di berdasarkan si SH ada, gitu kan, si HD di sini itu si HD emang jualnya tinggi banget ya. Maksud tinggi itu frekuensinya tinggi banget ya. Dia jumlah lotnya gede. Nanti teman-teman kalau ada yang kurang tolong tambahkan aja ya. Terkadang saya juga banyak kekurangannya ya. Ya pokoknya gitu teman-teman, perhatikan kalau beli-beli saham IPO jangan yang terlalu besar beginilah ya. Kalau kalian belum tahu, lebih baik yang papan pengembangan, cuman biasanya dia main 4.000, 3.000, 5 juta lot, 4 juta lot gitu ya. Biasa kalau 4 juta lot sama 5 juta lot kan masih bisa lah ngangkatnya ya, dengan beberapa miliar aja udah bisa keangkat gitu. Beda dengan yang udah sampai 20 juta gini, kalau 5 juta, 4 juta gitu kan. Jadi emang liquidnya kecil ya, nggak terlalu liquid, cuman kenaikannya lumayan ya, nggak terlalu susah dinaikin lah gitu. Ketika turun begini kan tidak susah dinaikin ya. Kalau begini ya teman-teman juga mungkin harus apa namanya ya, palangnya dikit banget ya, cuma 11 ribuan ya. Kalau ininya tahanannya 2.000, 3.000 gitu ya, tengah 5.000, paling gede 5.000 kan masih enak. Tapi kalau udah gini kan lumayan juga ya. Oke, segitu aja dari saya. Si AG belum keluar, si CC udah masuk, si AK juga udah mulai keluar ya. Ya mudah-mudahan si broker HD-nya, si HD, DH apa HD ya, si HD udah selesai jualannya ya. Bisa kemungkinan ya, dan mudah-mudahan si SH nggak jualan juga gitu kan. Kadang-kadang si HD udah jualan, si SH yang jualan. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena di sini sih teman-teman kita masih banyak duitnya nih. Ya, tuh masih banyak duitnya tuh, walaupun pada nyicil-nyicil, cuman ada yang average, ada yang baru beli gitu, ada yang nangkap pisau jatuh, ya banyak lah alasannya. Ada yang pasti mudah-mudahan cepat diangkat ya, biar kita juga nggak terlalu rugi lah ya. Karena kalau udah beli di puncak ya, sekarang udah berapa nih? Beli di puncak sampai saat ini 77%. Kalau beli dari sini kan 2 kali ARB, berapa 2 kali ARB? 56%. Lah nggak apa-apalah, namanya juga saham ya. Kalau nggak turun ya pasti naik, kalau nggak naik ya pasti turun ya. Dan di tengah-tengahnya adalah sideways. Sideways adalah pilihan mau naik atau mau turun. Ya gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Sabar aja yang lagi nyangkut, mungkin sebentar lagi juga diangkat karena si AG juga belum keluar ya. Si CC sekarang masuk. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading. Selamat malam dan sehat selalu ya.